Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMI Islam Sukorejo, yang terhormat para staf Dewan Guru, yang terhormat para peserta seminar diseminasi pada siang hari ini, dan juga adik-adik mahasiswa yang kami cintai, serta para pembicara pada seminar hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara seminar pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau. Para hadirin peserta dan juga pembicara, marilah acara pada siang hari ini kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Sebelumnya kami selaku pembawa acara izinkan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Marilah acara pembukaan yang pertama kita awali dengan berdoa dan membaca surat Al-Fatihah yang dipimpin oleh Bapak Sulaimi. Kepada beliau kami silakan. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dari para pengaji, dan juga mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sulaimi. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana ketika Indonesia Raya secara bersama-sama dimohon hadirin untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Di sana aku berdiri.
Perkara berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Badran. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Ibu CGB Angkatan 7 Jatim 98A Kabupaten Pasuruan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan rahmat hidayahnya kita diperkenankan untuk kumpul secara bersama dalam acara designasi budaya positif atau yang dikenal dengan CGB Angkatan 7 di SMP Islam Sukoharjo dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang beneran, yakni ad-dinul Islam wal iman dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih dan selamat datang di SMP Islam Sukoharjo. Semoga pertemuan kita bisa mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Dan tujuan kita adalah aksi nyata CGB Angkatan 7 yang kita laksanakan di SMP Islam Sukoharjo. Dalam acara ini mudah-mudahan bisa membawa berkah manfaat ilmu yang baik bagi kita semua. Dan di antaranya ada beberapa kriteria yang harus disampaikan dalam ungkapan Ki Haji Dewan Guru yang seharusnya menjadi panutan bagi kita semua. Yang pertama yaitu guru dan tenaga kependidikan di SMP Islam Sukoharjo dapat memahami konsep sesuai dengan filosofi Ki Haji Dewan. Yang kedua, guru dan kepala sekolah di SMP Islam Sukoharjo dapat memotivasi melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi diajar Dewan Guru. Yang ketiga, memberikan pemahaman teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas. Yang kelima, memberikan pemahaman teori kebutuhan dasar manusia, dunia yang berkualitas. Yang keenam, memberikan pemahaman teori 5 posisi kontrol. Yang terakhir atau yang ketujuh, memberikan pemahaman teori segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Itu dari ungkapan yang diberikan Ki Haji Dewan Guru, dan mudah-mudahan pelaksanaan yang kita laksanakan bisa termotivasi dan bisa membawa berkah manfaat bagi kita semua. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Ibu CGB, tetap semangat bergerak dan menggerakkan pendidikan lain. Di sini saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau berhalangan hari ini. Dan apabila mengenai tempat hidangan ataupun cara penyajian yang kurang baik, di sini saya mohon maaf beribu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri selaku wakil dari Kepala Sekolah SMP Islam Sukoharjo. Acara berikutnya yaitu isi yang pada siang hari ini adalah pemaparan atau diseminasi budaya positif aksi nyata JGB Angkatan 7 Jatim 98B Kabupaten Pasuruan. Sebelum kita memasuki acara inti atau pemaparan, perkenalkan kami sebagai moderator yaitu kami Astri dari Sukawati SPD. Kemudian pemateri yang pertama yaitu Ibu Erlina Praktisi SPD. Beliau adalah pengajar di SDN Sukoharjo 2 Kecamatan Sukoharjo. Kemudian untuk pemateri yang kedua yaitu Ibu Minatus Solihah SSI selaku pengajar di SMP Islam Sukoharjo. Kemudian pemateri yang ketiga yaitu Bapak Muhammad Adib Faradi SPD GR. Ini Pak, betul? GR itu apa ya Pak? Kok baru tahu saya? GR ya? Oh ya. Oh gitu, oke. Pemateri ada 3 pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bu Mila, yang kedua adalah yang pertama Bu Erlina, yang kedua adalah Bu Mila, yang ketiga Pak Adi. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati selaku peserta pada seminar pada siang hari ini, kita sambut untuk pemateri yang pertama yaitu Ibu Erlina Praktisi SPD yang akan memaparkan yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kepada beliau kami silahkan. Perubahan paradigma. Nah, ini nanti berkaitan dengan kita tadi yang setuju dan tidak setuju ya. Sebagai seorang pengajar, pendidik ya, kadangkala kita itu sedikit-sedikit menyalahkan murid. Artinya murid terlambat, misalnya murid terlambat 5 menit atau 10 menit. Nah, kita sebagai guru kadang langsung menghukum. Ya, ayo kamu sudah terlambat. Nah, berdiri di situ. Nah, kemudian ada kalanya murid tidak mengenakan seragam yang sesuai dengan ketentuan, entah karena alasan sesuatu sehingga dia salah memakai seragam. Kemudian guru misalnya sepatu, si anak harusnya memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan, tetapi karena sesuatu si anak salah memakai sepatu yang warnanya selain warna hitam. Nah, di sini guru sudah memberikan hukuman. Nah, sebenarnya ini hal seperti ini tuh ke anak itu kita itu seperti memaksa. Nah, anak ini menerima enggak gitu. Sekiranya saya ini mau enggak? Kan terserah saya. Kadang kan anak seperti itu nggih. Nah, coba kita di sini ada gambar kepala tangan. Ya, Bu ya. Di sini kita belajar tentang perubahan paradigma. Nah, sebuah contoh. Di genggaman Bapak Ibu ada selembar cek senilai 100 juta. Ini cuma membayangkan ya. Ada cek senilai 100 juta ada di genggamannya Bapak Ibu. Kemudian teman sebelahnya Bapak Ibu berusaha merebut, berusaha mengambil cek yang ada di genggaman Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan, ya, mempertahankan ya. Kemudian beda cerita. Ada genggaman uang cek 100 juta tadi, terus temannya Bapak Ibu minta, Bu mohon kalau cek ini tidak dibuka, anak saya yang kuliah nanti di DO Bu, saya butuh cek ini. Terus apa yang Anda lakukan? Mempertahankan? Masih mempertahankan? Ada yang lain? Nah, buka dikit dengan berat hati meminjami. Artinya di sini mempertimbangkan. Nah, cerita yang ketiga, ada teman, Bu, kalau cek itu tidak dibuka, kalau tidak dikeluarkan cek itu, maka salah satu anggota keluarga saya yang ada di rumah sakit terancam nyawanya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Membuka kan? Dengan
hati nurani ya. Bahagia di dalam kelas, maka sebaiknya kita mengetahui, kita memahami kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak-anak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia secara umum. Yang pertama, ada kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jika kita memahami kebutuhan masing-masing murid kita berbeda-beda untuk setiap anak, maka kita dengan mudah untuk menangani anak yang bermasalah tersebut. Iya, 7 menit lagi. Misal kebutuhan bertahan hidup ya, kita contohkan kebutuhan makan. Kalau makan rata-rata mungkin setiap siswa tidak ada yang tidak makan, tapi ada satu yang belum, mungkin di rumahnya belum pernah makan bersama. Kita tangani dengan makan bersama-sama. Kebutuhan kasih sayang ya, sekali-sekali berfoto gaya bebas dengan anak-anak. Kebutuhan penguasaan, setiap anak silakan diminta untuk berpendapat. Kemudian penguasaan ketika mereka mengerjakan cara kerja praktik. Nah, kebutuhan kebebasan, ini pernah saya angan-angan tentang rancangan pembelajaran yang saya lakukan. Biasanya pembelajaran itu cukup sampai di sini, karena sesuai indikator pembelajarannya hanya mengelompokkan pewarna alami dan buatan. Cukup berhenti sampai di sini. Setelah itu diadakan post-test dan lain-lain. Seperti itu menurut saya masih kurang menjangkau kebebasan anak. Yang kurang apa? Ini di sini kan ada pewarna, anak-anak sudah membuat pewarna alami dan pewarna buatan. Kita eksplor kebebasan mereka. Dari pewarna alami yang telah dibuat, kita terapkan pada pembuatan cenil. Jadi senang karena mereka sudah merasa ada sesuatu yang sudah dibebaskan dari kerja lab yang penuh dengan prosedur 1, 2, 3 dan harus urut. Kalau ini tidak. Nah, inilah yang dikatakan kebutuhan kebebasan dalam kelas. Silahkan bersenang-senanglah di dalam kelas. Yang berikutnya kebutuhan kesenangan. Nah, ini juga salah satu temuan sedikit saja. Kalau ini membedakan produk bioteknologi dan bukan bioteknologi. Biasanya persepsi yang saya lakukan cukup dengan pertanyaan. Apakah kalian pernah makan tape? Apakah kalian pernah makan jemblem? Nah, ini kegiatan persepsi. Ini saya sediakan. Ada jemblem tanpa isi, bukan jemblem dengan isi. Jemblem tanpa isi dan tape. Kemudian dimakan. Silakan, makannya harus berurutan. Harus jemblem dulu baru tape. Selanjutnya setelah makan, setelah merasakan, tadi diminta pendapat. Bagaimana rasa jemblem? Bagaimana rasa tape? Nah, seperti itu sudah menjangkau kebutuhan akan kesenangan. Baik, terima kasih dari keyakinan kelas yang telah dibuat dan kebutuhan dasar manusia, keduanya itu sebagai bahan untuk menangani siswa bermasalah yang akan disampaikan pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk pemateri yang pertama dan pemateri kedua. Tepuk tangan kita berikan kepada beliau yang kedua. Bapak Ibu hadirin, para peserta dan juga penikmat atau pendengar setia yang saya sebutkan. Masih semangat? Masih gini Bapak? Nah, tenang saja, di sini diberikan makan siang.
beliau bertiga. Nih, tenang. Ada kayak tadi pemanis tape katanya. Tapi ada tapenya nggak, Bu? Ada. Oh, ada. Ada jamblomnya kayak tadi. Jamblom tanpa isian. Bisa dibeli di pasar. Iya. Berikutnya yaitu pemateri yang terakhir, yang paling ganteng di antara pemateri yang 1 dan 2, karena beliau adalah yang cowok sendiri. Yang pemateri pertama dan kedua cantik-cantik. Dan yang sekarang biar mbak-mbaknya tidak ngantuk, kita berikan pemateri yang ketiga yang ganteng, bernama Bapak Muhammad Adib Fanani SPD, yang mana beliau akan memaparkan sebuah materi yaitu restitusi, 5 posisi kontrol, dan juga restitusi, segitiga restitusi, dan juga nanti di akhir sesi kita adakan tanya jawab. Siapkan pertanyaan terbaik Bapak Ibu yang akan diberikan kepada calon guru penggerak di angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Berikan pertanyaan. Kira-kira pertanyaan sing ben-ben bisa diterapkan di kelas beliau bertiga ini. Kemudian ada juga nanti mungkin ada reward ya buat penanya ya, enggak ya? Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Kemudian Pak Adin, kita berikan waktu kepada panjenengan untuk memaparkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada SMP Islam Sukoharjo memfasilitasi kami untuk berbagi budaya positif. Dan materi saya ini yang terakhir Bapak Ibu, mari sama-sama nanti kita angan-angan kira-kira saya di posisi yang mana ya? Terus saya harus bagaimana ya? Nah itu Bapak Ibu. Nah sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nah perkenalan dulu. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ini nama saya adalah Muhammad Adib Fanani, dan saya sehariannya yaitu guru mapel di SMKN 2 Sukoharjo. Artinya saya ini guru orang-orang Bapak Ibu sebelumnya. Jadi semuanya harus bisa. Bahasa daerah monggo, bahasa Indonesia juga monggo, guru teater juga monggo. Tapi ya kita nikmati alhamdulillah anak-anak bisa eksperimen dengan baik. Nah ini Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang posisi kontrol. Nah bisa dibuka. Nah, sebelum kita ke posisi kontrol Bapak Ibu, kata Pak Ki Hajar Dewantara harus mampu merubah mindset kita dulu, bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah bukan deretan angka-angka di rapot anak-anak yang terbaik, bukan nilai yang bagus, bukan anak-anak ini mampu untuk mencapai prestasi yang tinggi, bukan. Melainkan pendidikan itu di sini Bapak Ibu. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya guru, kata Pak Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai petani. Murid kita adalah sebagai buihnya atau benihnya. Kalau benih itu mati, maka Pak Tani ya opo carane padi ini meskipun tidak berkualitas, bibitnya ono sing apik, ono sing elek. Kalau Pak Tani ini memiliki tangan dingin, maka namanya bibit akan bersemi dengan baik. Bagaimana cara kita untuk menyirami, memupuk, membersihkan hama-hama dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu, kalau benihnya ini jatuh, tidak akan mungkin untuk menjadi padi. Jadi petani bisa aku jago untuk tadi padi, tidak mungkin Bapak Ibu.
begitu juga anak didik kita. Artinya bagaimana? Pendidikan itu sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak-anak di dunia dan terlebih di akhirat. Nah, sekarang kita simak video ini. Monggo jenengan persani kira-kira ini kayak endi ya posisi. Monggo bisa di-set. Iya kan. Nah, ini Bapak, monggo. Ini posisi yang pertama, ini posisi yang kedua. Posisi yang ketiga. Membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyiapkan ibu kamu. Sweet, ya. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi yang keempat, pemangku dari monitor.
Selamat pagi, Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal tes semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Karena saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai secara alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira kita berada di posisi yang mana ketika kita mengajar? Monggo, ada yang berani berpendapat? Di sini kita berbagi, belajar bareng-bareng. Silakan. 1, bagus. Yang lain? Di 3, bagus. Nah, semuanya benar kalau dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk mendidik anak-anak ini adalah karakternya seunik sidik jari. Tidak ada yang sama. Karena pendidikan untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya bukan mencetak anak untuk pintar, bukan. Dan untuk menyiapkan anak selamat di dunia dan di akhirat. Kita harus di posisi mana? Harus ada di posisi manajer. Posisi yang pertama, kekurangannya ini masih ada kontrol dari luar, yaitu anak-anak menghindari hukuman. Yang kedua adalah pembuat bersalah, sama. Yang ketiga, teman. Nah, ini seperti Bu Mila ini, ya. Ini posisi teman dulu sebelum mengikuti CGP-nya. Yang keempat adalah posisi pemantau. Ternyata pemantau juga masih dari luar. Yang dari dalam dari mana? Yang dari dalam adalah ketika ada anak kita yang terlambat atau melaksanakan atau melakukan kesalahan, kita tidak boleh menjustifikasi anak salah. Anakku anak ganteng. Karena jam berapa? Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang perlu diyakini atau ditingkatkan? Begitu Bapak Ibu. Jadi anak ini kita tuntun. Maka dari itu adalah guru sebagai petani. Begitu ya. Nah, kemudian lanjut Bu. Nah, ini biasanya guru berkata, ya seperti yang sudah kita lihat tadi, ya ini
Kalau menghukum, ya ini bertindak guru berkata kalau kamu tidak bla 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 bla, bisa disampaikan. Kemudian membuat berasa bersalah teman, pemantau dan manajer. Nah kita tidak beratkan di manajer Bapak Ibu. Manajer ini sebelumnya kita harus mengajukan pertanyaan dulu ke anak. Kenapa anak itu melakukan tersebut? Kemudian apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan? Nah, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Karena Bapak Ibu, anak ini terlahir sebenarnya sama. Tergantung kita yang mengukir kertas itu bagaimana. Jadi anak ini lahir sama seperti kertas yang putih. Makanya disekolahkan dititipkan kepada kita selaku pendidik. Nah berikutnya adalah lanjut. Nah ini lanjut. Kemudian ketika ada anak melakukan kesalahan Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menyalahkan dan langsung menjustifikasi, apalagi terlebih di forum resmi. Ini wajib malas, tidak boleh Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita melakukan segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapannya. Dan ini saya sering sedikit Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti JGB, monggo. Karena JGB ini seperti yang disampaikan teman saya tadi sangat gampang. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau mengikuti JGB, nanti bisa kita berbagi. Saya berikan drive saya. Nanti kita belajar bersama-sama. Nah, termasuk Pak Dani ini adalah guru saya, Bapak Ibu, mengajari saya untuk mengikuti JGB dan alhamdulillah bisa lolos. Nah ini Bapak Ibu. Yang mana tahap yang pertama adalah kita menanyakan keyakinan dulu. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelihatan kerja itu seperti apa? Nah, kita tentukan tergantung apa yang dilakukan anak tersebut, apa yang kurang sesuai. Baru kita menanyakan keyakinan kelasnya. Next Bu. Nah, setelah kita menanyakan keyakinan, baru kita memfasilitasi. Nah, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih baik dari itu. Nah, apa yang penting bagi kamu dan sebagainya. Ini kita memfasilitasi kira-kira apa yang telah dilakukan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu kita menanyakan. Yang terakhir adalah kita memfasilitasi ya ini sudah. Nah Bapak Ibu yang sudah saya lakukan di SMKN 2 Sukoharjo setelah saya mengikuti CGP ini ada Bapak Ibu. Monggo dikeluarkan dulu. Nah ini terus dulu. Ini yang demonstrasi. Ya. Ini yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Ini juga tugas kami dan sudah diupload di YouTube. Nah, jadi kalau ikuti GP ini Bapak Ibu insya Allah keluarnya pinter Bapak Ibu. Pasti. Nah ini hasil kami, ini PP kami. Permasalahannya Bapak Ibu. Nah, posisi saya adalah di posisi control manager. Saya panggil terlebih dahulu anaknya, tidak ada teman-temannya. Saya tanyakan dulu.
Pertama yaitu saya menstabilkan identitas, kemudian saya validasi apa yang salah atau yang kurang dari mereka, kemudian saya tuntut mereka untuk mencari pemecahan masalahnya, dan yang terakhir anak-anak bisa menyimpulkan. Kira-kira saya ingin seperti ini Pak untuk memperbaiki kesalahan. Nah begitu Bapak Ibu. Nah ini yang kami pelajari di CGP Bapak Ibu, bisa di stop dulu. Nah, kemudian coba dibuka keyakinan kelas 9. Nah, karena sekolah kami ini adalah sekolah SMK Bapak Ibu. Anak-anak ini sekarang kalau terkadang ngetes gurunya, wah Pak Mario Pak Iso Pak Guru. Nah ini ternyata kita bersama anak-anak untuk membuat keyakinan kelasnya. Di close dulu. Ya itu nggak apa-apa. Saya ini coba ini coba dibuka. Ini coba yang MM3 dan B1. Ini anak saya suruh atau saya minta ketika sudah membuat semua keyakinan kelasnya, anak-anak bisa kita hubungkan dengan aplikasi atau bawaan pemerintah atau yang perlu. Kebetulan kita juga yang perlu Bapak Ibu. Jadi murid kami itu sudah kita berikan Canva ini yang pro. Jadi sudah ada akun mereka juga yang pro. Pro itu maksudnya di Canva itu ketika ada simbolnya mahkota itu semuanya sudah dibuka. Nah ini anak saya suruh silakan kamu desain anak-anak. Nah ini anak desain sendiri Bapak Ibu. Ya, sebelum mereka upload di YouTube, saya koreksi dan sebagainya. Dan saya tidak pernah menyalahkan ini salah anak sekali. Untuk Bapak Ibu. Sekarang. Bagaimana Pak? Bagus. Bagaimana Pak? Bagus. Nah ini semuanya anak-anak bisa. Dan alhamdulillah termasuk alumni SMP Islam ini Bapak Ibu, Sandika namanya. Ini salah satu pemenang kemarin di majalah Dinding. Ya dari ini bisa nih. Dari tanpa membuat keyakinan kelas ini kemudian dia mendesain majalah. Dan tampilnya di Mas Pion Square Bapak Ibu. Ini suatu kebahagiaan kita. Nah ini begitu yang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau di sekolah kami, setelah mereka membuat, baru mereka mendesain di Canva sesuai dengan inspirasi dan desain mereka masing-masing. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mau ditanyakan, monggo bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, kita berikan aplaus mulia untuk pemateri yang terakhir kita yaitu Bapak Muhammad dan Adi Farhani. Gimana Bapak Ibu para pendengar setia dan juga yang mana kita bisa belajar bersama setelah mendengarkan pemaparan dari materi 1, 2, dan 3. Nah, untuk menjadi calon guru penggerak siap untuk angkatan berikutnya? Siap ya? Insya Allah siap ya Pak Adi ya? Dengan bimbingan Pak Adi dan kawan-kawan. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Berapa pertanyaan dulu Pak? 2 pertanyaan. Silahkan kalau Ibu mau? Ya, monggo. Sebutkan nama, asal dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Trijimania. Saya mewakili dari Universitas Siddhartha Pasuruan, mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah sekarang sudah semester 7. Di sini saya mau menanyakan kira-kira apa saja persyaratan untuk mengikuti CGP. Ya, CGP. Cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi masih disimpan dulu. Ya, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dati dari SMK Negeri 2 Sukoharjo, teman dari Madu. Begini, berbagai aksi nyata budaya positif yang Bapak Ibu sampaikan tadi cukup menggelitik bagi saya, yang mana mungkin di dalam pelaksananya tidak semulus apa yang disampaikan. Nah, dari aksi nyata budaya positif yang nanti itu,
Nah, manakala nanti Anda setelah lulus dari calon guru penggerak menjadi guru penggerak, budaya positif apalagi yang mungkin lebih Anda akan laksanakan di sekolah Anda masing-masing. Terus yang kedua yaitu tantangannya bagaimana dalam menerapkan budaya positif baik terhadap murid maupun terhadap guru dalam rangka untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak, wakil dari Universitas Sidarta, dan juga teman dari Bapak Muhammad Adi Fanani dengan Bapak Nurdani. Diberikan pertanyaan kepada siapa Pak? Ketiganya, kalau Pak jadi ketiganya. Wah, cocok. Kita berikan aplaus dulu kepada dua pertanyaan kita. Yang pertama, monggo silakan Ibu pertanyaan pertama. Kedua langsung ya. Monggo. Untuk pertanyaan pertama mungkin karena ini pertanyaannya umum global ya, kemungkinan jawabannya sama. Jadi syarat untuk bisa ikut pendidikan guru penggerak itu harus mempunyai SIM PKB dulu. Jadi syaratnya harus jadi guru. Nanti kalau sudah jadi guru masuk punya tapi itu Pak, sekarang itu ada program itu loh, guru TTG pra ya itu bisa punya SIM PKB, tapi saya kurang tahu itu informasinya. Tapi untuk calon guru penggerak syaratnya itu harus punya SIM PKB dulu. Kalau sudah punya SIM PKB, nanti di SIM PKB itu ada informasi-informasi tentang guru penggerak, bagaimana pendaftarannya, tanggalnya, itu semuanya dicantumkan di situ. Kalau dapat SIM PKB, Pak Operator harus terdaftar di data pokok Dapodik ya. Terdaftar di Dapodik, kemudian nanti bagaimana Pak? Kalau nanti sudah jadi guru, nanti didaftarkan jadi guru itu ke suatu lembaga atau sekolah, lalu nanti dapat sertifikat. Iya, seperti itu prosesnya. Oke, saya tambahkan untuk mengikuti guru penggerak, yang pertama adalah niat dulu. Niatnya hati-hati salah. Mohon maaf ini yang sering kali terjadi Bapak Ibu, kalau mengikuti guru penggerak nanti pas ada bla 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 itu menjadi bahasa kepala sekolah, itu nanti menjadi ini itu dan lain sebagainya. Ditata dulu niatnya. Artinya niat ini yaitu kita untuk bisa mengupdate dan mengupgrade pengetahuan kita. Kalau kita tidak bisa maju, kita sudah di era globalisasi Bapak Ibu, kita akan tertinggal. Jadi yang pertama adalah niatnya dulu. Yang kedua bisa masuk di SIM PKB. Nanti di SIM PKB nanti akan ketika jenengan sudah mendapat SIM PKB, pertama jenengan sukuan dulu, kemudian dikatakan oleh operator Dapodik dan mendapat SIM PKB, baru nanti di SIM PKB tersebut ada undangan. Nah, setelah undangan biasanya kita bisa respon apa tidak, baru nanti kita bisa mendaftar. Nah, setelah mendaftar Bapak Ibu, gerbang yang pertama yaitu yang Bapak Ibu guru yang lain sulit ditembus. Sebenarnya tidak sulit, memang ada kritiknya. Nanti bisa ikut saya. Dan insya Allah panjenengan pasti lolos. Ini guru saya Pak tadi. Yang pertama apa? Yaitu ketika juga mendaftar, yang pertama jenengan bisa mengerjakan esai. Pak Juni juga. Esai ini gerbang yang pertama Bapak Ibu. Esai itu pertanyaannya banyak. Jenengan copy dulu, kemudian diletakkan di Word. Karena nanti kalau jenengan mengerjakannya langsung di LMS atau di CPKB, kan kita juga terbatas. Ngetik opo yo, hilang lagi, connect lagi. Nah, triknya bagaimana? Saya berikan satu aja triknya. Kalau jenengan mengerjakan esai di SIM PKB atau di guru penggerak,
Di sana pertanyaan yang pertama, apa motivasi jenengan mengikuti guru bergerak? Insya Allah nanti di sana itu 3.000 kakak sampai 5.000 kakak. 3.000 insya Allah. 2.500 kakak ya betul. Bagaimana Pak? Saya kan terbatas Pak. Saya nggak bisa nahan Pak. Saya bukan guru bahasa Indonesia. Oh gampang sekali. Apa yang tidak bisa? Ya, bagaimana caranya? Jenengan cerita dulu. Saya adalah guru dari SMP Islam Sukoharjo. Saya tergerak mengikuti guru bergerak itu bla 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 bla. Nanti kalau jenengan sudah terbiasa, di copy di sana. Minimal jenengan harus mengumpulkan karena ketentuannya 2.500, jenengan tentukan 2.499. Pasti lolos. Bagaimana caranya? Nah, sekarang Pak Kopil banyak. Ini ilmunya dari Pak Nurdani. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan SPKB. Ketika nanti sudah jenengan lolos di SI, baru jenengan nanti di micro teaching. Di micro teaching, jenengan di micro teaching mengajar cuma 10 menit mulai dari awal sampai akhir. Bagaimana Bapak Ibu? Gampang. Jenengan dengan RPP yang jenengan kuasai dan usah download, bikin sendiri. Dan yang menilai kami kemarin itu adalah kalau saya orang Papua dan orang Ngawi Bapak Ibu. Dan saya ujiannya juga sebenarnya jadwalnya jam 3 karena saya juga ngantuk-ngantuk ternyata dimajukan jam 1. Pas posisi saya ada di pasar. Itu Mas Tony. Ya langsung saya ke Sukoharjo Bapak Ibu. Dan cari internet yang bagus. Jangan mengandalkan paket data. Nah, kalau itu sudah selesai baru nanti jenengan bisa melaksanakan CGP. CGP ini gampang Bapak Ibu. Nah, wawancara wawancara. Terus wawancara bagaimana? Dari esai yang sudah jenengan tulis nanti jenengan ditanya mulai skripsi Bapak Ibu. Tapi kalau jenengan nulisnya berdasarkan pengalaman tidak mungkin sulit. Contoh kemarin saya, Pak, apa yang sudah jenengan kembangkan di sekolah? Oh iya Pak, terima kasih. Yang sudah saya kembangkan di sekolah adalah budaya literasi Pak. Karena saya guru bahasa Indonesia, saya ini adalah memberikan anak-anak untuk bisa membaca. Setelah mereka sudah terbiasa membaca, baru mereka bisa berbicara dan yang terakhir menulis. Nah sekarang saya sebagai guru teladan Bapak Ibu Bapak, nanti saya berikan contoh pada anak-anak bahwa saya juga bisa menulis buku. Saya tunjukkan buku. Terkadang anak-anak itu ngetes loh Bapak Ibu, mongkon muridnya nulis, paling yo kayak terus. Nah ini di mana zaman sekarang Bapak Ibu. Nah ini saya buktikan ke anak-anak. Jika ingin menulis jangan ditulis, kenapa jangan anak? Nah, ini juga saya sampaikan ke Bu Elina sama Bu Elina dan teman-teman dan mohon restunya nanti insya Allah di akhir panitia nanti kita terbitkan bukunya. Nah begitu bisa didapatkan. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Nurdani tadi, karena untuk aksi nyata itu tidak semulus realita ini. Karena ekspektasi itu kita bisa yang lebih baik, tapi kenyataan itu belum tentu. Banyak berbagai macam kendala dan sebagainya. Pertanyaan ketiga Bapak tadi yaitu yang pertama, bagaimana penerapan budaya positif nantinya dilaksanakan di sekolah panjenengan masing-masing dan juga apa tantangannya untuk melaksanakan budaya positif tersebut. Gitu. Monggo. Budaya positif yang ingin saya ciptakan dari saya sendiri dulu dengan mindset selalu berkarya. Saya dari dulu itu punya pendapat hal yang paling membuat kita merasa lega adalah ketika kita telah keluar dari konten. Maaf ya agak jorok. Kita keluar dari toilet konten, kita sangat lega. Begitu juga ketika kita telah menghasilkan sebuah karya. Karya itu sederhana saja, tidak harus yang terlalu tinggi. Karya perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran jangan terlalu RPP untuk sintak-sintak yang membingungkan. LKPD saja. LKPD buatlah sebagai sebuah karya yang ketika LKPD itu telah
saya kembangkan di lembaga saya yaitu budaya literasi. Di lembaga kami memiliki sebuah perpustakaan yang bagus. Nah, ini saya yang akan kedepannya saya ingin memaksimalkan kemanfaatannya. Jadi supaya anak-anak itu sering membaca, banyak membaca ya, dimulai dari kelas. Di kelas kalau biasanya saya itu melakukan pembiasaan setiap masuk 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu ada kegiatan literasi. Nah ini nanti kedepannya saya akan literasinya akan saya kembangkan ke perpustakaannya. Oke, saya tambahkan yang sudah saya lakukan di SMKN 2 Sukorejo. Ada beberapa budaya positif. Yang pertama ada literasi Bapak Ibu. Kongon moco ya sekarang. Nah, dengan membaca banyak tahu. Literasi saya bedakan jadi dua. Ada literasi terstruktur. Bagaimana murid sebelum kita ke materi asli, yaitu mereka membaca buku pembelajaran. Bisa mengulang materi yang kemarin, bebas. Karena ini adalah kurikulum merdeka. Kemudian saya kembangkan lagi literasi tidak terstruktur. Anak-anak di rumah setiap 1 minggu sekali menyerahkan apa yang sudah mereka baca. Bisa buku non fiksi, bisa buku fiksi. Yang membedakan dari sini Bapak Ibu, kalau literasi tidak terstruktur, anak-anak saya suruh untuk mengumpulkan di akun Padlet saya dengan bukunya. Nah ini. Untuk fotonya mereka bebas. Mail-mail ini tak apa-apa, terserah. Sekreatif mereka. Nah, mereka tahu ini namanya siapa, pengarangnya siapa, apa yang telah dibaca, halaman berapa. Jadi menggunakan aplikasi Padlet. Padlet ini sama dengan, kalau di dunia nyata sama dengan papan tulis Bapak Ibu. Tapi ini papan tulis secara online. Nah ini. Kemudian saya kembangkan lagi dari literasi itu, anak-anak bisa bercerita di depan. Karena ketika kita bercerita di depan kalau nggak biasa, ini tersiksa loh. Pernah anak-anak ini teman-teman. Kemarin saya Mbak. Jadi itu yang saya bilang pada anak-anak, selain mereka bisa membaca juga bisa berbicara. Dengan apa? Dengan teknik literasi bercerita. Terserah. Kemarin saya sudah membaca buku Laskar Pelangi Pak. Dilan Pak, di halaman sekian menceritakan tentang ini Pak, nilai positifnya seperti ini Pak. Nah, mereka sudah mengunggah di sini Pak. Nah ini. Kemudian yang sudah saya lakukan juga di SMKN 2 Sukorejo. Nah ini sudah, mungkin di sini sudah. Nah, budaya angkat tangan Bapak Ibu ketika berpendapat. Karena ini bagian dari attitude yang kita terapkan ke anak-anak. Nah ini kelas ideal Bapak Ibu. Nah kelas ideal ini mereka bisa merancang kelasnya sendiri. Kita lombakan Bapak Ibu. Sekaligus dengan P5-nya. Nah di sini berarti konten itu baik. Nah ini anak-anak semua Bapak Ibu ini. Nah ini hasil kelasnya Bapak Ibu. Dan ini anak-anak saya mengerti anak-anak ini dunia mereka ini. Pak, yuk siap-siap Pak. Seperti mereka senang Bapak Ibu. Nah ini kelasnya apa? Kemudian ini. Nah ini karena kita juga SMK, kita memfasilitasi anak-anak untuk berani berinovasi. Ini sudah mendesain Bapak Ibu. Ini juga lampu. Nah ini juga anak-anak berani menyuntik, namanya juga keperawatan Bapak Ibu. Ini kita sudah biasakan. Nah ini Swandika ini. Nah ini tepuk tangan dulu untuk alumni SMP Islam. Nah ini sudah berani Bapak Ibu. Di depannya ini sudah banyak orang ini. Nah ini sudah berani Swandika ini. Bagus sekali. Nah, ini yang saya tambahkan Bapak Ibu, mungkin yang saya jelaskan semuanya, yaitu budaya yang sebelum masuk Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya ada videonya Bapak Ibu, nanti terkait dengan waktu juga. Nah, anak-anak ini juga sebelum masuk mereka tertata rapi di depan, nyanyi dewe-dewe Bapak Ibu. Biar semangat Bapak Ibu. Terus bagaimana intonasinya Pak? Terserah mereka mau lagu apa, kartun oleh, roncong oleh, ya, rock juga apa-apa. Nah ini sudah Bapak Ibu. Untuk menumbuhkan apa? Semangat
dan disiplin. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kami lakukan. Sekaligus juga tantangan dari pertanyaan dari Pak Nurdaki. Tantangannya apa? Pasti ada tantangan Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita mau berbuat baik, pasti ada sindiran. Terkadang Bapak Ibu guru itu mereka di zona nyaman. Pokok bayaran menurutku pinter, mari cukup melaksanakan tugas cukup. Ya, sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita harus bisa mengupgrade apa yang kita punya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara saya untuk berbagi kepada guru yang lain? Jangan langsung saya, Bu, jangan ini nggak bisa, bukan. Contoh sekarang tantangannya, ketika saya membuatkan soal Google Form Bapak Ibu, ada guru kita yang belum bisa. Dan mungkin saya ngomong, ya Bu, bagaimana saya bimbing? Bu, bagaimana kalau belajar ini ujian anak menggunakan Google Form? Terkadang malu-malu Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah saya masukkan akun saya tambahkan beliau. Oh, tiba-tiba gampang ya Pak. Cara gambarnya apa? Nah, baru nanti. Nah, jangan terbaru. Nanti yang juga menanyakan tadi, untuk kedepannya Pak Dali, saya ingin anak-anak ini di SMKN 2 Sukoharjo, setelah kanva bisa, Filmora juga bisa, yaitu anak-anak saya ingin satu anak satu website. Pasti bisa itu. Karena kami Bu Erlina, Bu Erlina juga sudah belajar tentang Google Set atau website yang berbayar. Nanti anak-anak saya berikan website yang gratis saja. Mereka mendesain kontennya seperti apa, kita masukkan profil pelajar Pancasila-nya, kita masukkan kewirausahaannya dan sebagainya. Yang paling penting jangan pernah menyalahkan anak. Tantangannya untuk anak bagaimana tadi itu guru? Untuk anak bagaimana? Untuk anak bagaimana kita guru sebagai teladan. Jangan harus mulai IT semuanya. HP-nya diuncek-uncek, gak kira belajar Bapak Ibu. Monggo. Jangan uncek-uncek kanvanya, bagaimana Filmoranya, bagaimana atau panelnya juga bagaimana, atau aplikasi yang lain juga bagaimana. Nah, setelah jangan bisa, baru tantangannya terkadang siswa kami itu ada di dalam koneksi internetnya ini. Nah, karena kita di CGP ini sudah difasilitasi berapa giga kemarin itu. Ya saya lihat dengan saya, silakan kamu jadi minyak pagi. Nah, kalau misalnya pulsa saya habis tidak masalah Bapak Ibu, yang penting itu bermanfaat untuk murid. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Dan yang paling akhir, saya ingin anak-anak selain materi juga satu siswa satu website begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan semua pertanyaan sudah terjawab dari ketiga pemateri. Yang berikutnya adalah penutup Bapak Ibu, yang mana penutup akan diakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sulaimi. Kepada beliau kami silahkan. Bapak Sulaimi ada nih? Atau bisa yang mewakili? Ini nanti kalau nggak ditutup dibuka. Oh iya nggak kalimat ini. Jadi, Pak Nurdaki. Tak ya Pak, kalau sego pertama dulu. Kalau sego pertama dulu. Pak, nanti kalau nggak ditutup nanti gimana ya? Nggak selesai. Iya. Baiklah, yang buka bukan saya, tapi yang tutup saya, nggak apa-apa nih. Kita akhiri acara pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah bagi kita semua, dan juga nantinya bisa diterapkan dan dilanjutkan oleh calon guru kita di angkatan berikutnya, yang pastinya bisa dilaksanakan di calon saat ini, yaitu calon guru bergerak angkatan 7. Kita baca surat hamdalah, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kami selaku MC dan juga moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang tidak berkenan dari Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Bapak Ibu monggo foto bersama dengan para pemateri, silahkan.